Persaingan parpol menuju Senayan, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Mas Ikram dari Lingkaran Survei Indonesia. Mas Ikram, ya, baik. Ini kalau kita bicara soal pemilu serentak yang 17 April kemarin kita memberikan suara, ini kan Pilpres dan Pileg itu berlangsung bersamaan dan apa namanya termasuk di tingkat daerah juga. Dan pemberitaan soal Pilpres itu nampaknya menguasai semua media. Benar. Koreksi kalau saya salah. Ya. Sehingga seringkali kalau kita ngobrol dengan tetangga dan segala macam gitu ya, nanya untuk milih Pilpres mereka sudah tahu. Ya. Tapi untuk memilih siapa calon legislator mereka nggak kenal. Benar. Kecuali mungkin tetangga mereka adalah caleg mungkin mereka kenal. Nah, mungkin nggak sebetulnya masalah asosiasi dan segala macam ini itu juga berpengaruh terhadap suara yang pada akhirnya muncul. Artinya saya nggak kenal calegnya, oh tapi saya tahu misalkan PKS, saya coblos saja PKS gitu. Kemungkinan itu nggak yang terjadi? Kemungkinan itu terpotret di survei malah ya. Terpotret? Terpotret. Okay. Memang konsekuensi dari pemilu berbarengan ini ya, misalnya kita juga terjadi di Pilkada waktu itu. Pilkada kan dulu, misalnya kayak di Maluku ya. Pemilu gubernur ya, Pilkada gubernur dengan kota yang ada di bawahnya cenderung menggerus itu ya. Magnet Pilgub itu mereduksi kapitalisasi isu-isu di Pilwakot atau Pilbub gitu ya. Ini juga terjadi di pemilu serentak ini karena memang magnet Pilpres yang sangat kuat gitu ya, membuat perhatian publik lebih banyak tersedot ke sana ya. Dan pesona caleg ini tidak terlampau kuat untuk menandingi arus yang begitu kuat. Saya pikir memang ini jadi evaluasi, Mas. Apalagi ini, kalau caleg-calegnya males gitu kan? Apalagi males. Cuma nempel-nempelin itu. Mereka berusaha aja, perhatian publik udah sangat tersorot ke Pilpres ya. Saya pikir pemilu serentak ini punya problem di partisipasi ya. Kalau kita lihat di pemilu hari ini, tingkat golput di Pileg itu jauh lebih besar ketimbang Pilpres. Ini berbanding terbalik di pemilu 2014. 2014 Pileg itu lebih besar partisipasi, Pilpres kecil. Namun dengan pemilu serentak, Pilpres golputnya cuma 19 sekian, di Pileg 20% lebih. Artinya pemilih perlu dikasih waktu untuk merenung ya. Ketika kalau pemilu presiden, ya presiden biar mereka bisa membedah. Artinya boleh nggak kalau saya katakan gini, karena ini pemilu serentak dan partisipasi untuk Pilpres itu lebih besar, ini orang datang, ada 5 kertas suara misalkan gitu ya, saya cuma tahu calon presiden, calon wakil presiden, itu aja. Itu yang dimasukkan, yang ininya mungkin enggak. Bisa nggak bisa dikatakan seperti itu? Kalau lihat hasilnya memang begitu ya, memang karena begitu. Faktanya, artinya kan orang yang nyoblos presiden sama legislatif kan datang sama-sama ke bilik suara. Namun dengan golput lebih besar di Pileg, artinya mereka tidak mencoblos anggota DPR ya. Saya pikir kayak di Amerika aja kan ada pemilu sela ya. Misalnya presiden dulu baru Pileg. Karena memang pemilih kita terlalu berat untuk dihadirkan menu yang sebegitu banyak untuk dia pilih ya. Apalagi magnet Pilpres begitu kuat. Memang ada temuan lain di survei kami. Sebelumnya kami sempat nanyakan kira-kira mau pilih siapa. Ini terkait pertanyaan Mas Rudi ini ya. Mau pilih caleg atau partai? Preferensi mereka ingin memilih caleg. Itu 60%. Namun ketika ditanya siapa caleg yang Anda kenal? Cuma 25%. Artinya kalau disanding kemudian ketika pertanyaan lain ya. Sekarang nih ada partai, ada caleg. Mau coblos yang mana? Akhirnya mereka cenderung coblos partai karena caleg mereka nggak kenal. Bahkan di atas, ada yang di atas 50% nyoblosnya partai. Kita melihat di aneka survei misalnya yang dapat kotel efek gitu ya, partai-partai kita sempat mensurvei, yang nyoblos partai 18%, yang nyoblos caleg 3, 0,1, 0,2 gitu ya. Artinya ini bahan evaluasi ya untuk bagaimana di satu sisi kita ingin mendorong partisipasi agar, karena legislatif kan tidak kalau penting dengan pemilihan presiden ya, karena mereka satu paket yang akan membangun negeri ini. Saya pikir ini jadi catatan karena partisipasi di Pileg yang rendah ke depan nggak boleh terulang kalau menurut saya. Persepsi saya bahwa memang publik harus dikasih waktu untuk dia merenung gitu ya. Tapi dua pilihan ini. Nah, permasalahannya publik dikasih waktu untuk merenung atau sebetulnya memang harus ada satu stimulus supaya para caleg ini juga harusnya nggak malas sebetulnya, bukan hanya memajang
pamflet atau spanduk dan segala macam, bukankah mereka harusnya juga melakukan pendekatan, ya bisa mungkin istilahnya apa, door to door, langsung apa direct campaigns gitu ke masyarakat, ini loh sebetulnya yang akan saya bawa ke parlemen kalau saya terpilih. Nah, kalau soal itu memang di satu sisi kita ingin mendorong para caleg-caleg kita untuk meningkatkan partisipasi dengan aneka campaign, ya, mengkapitalisasi isu. Di satu sisi, konsekuensi dari pemilu serentak, pembelahan yang kuat di tingkat pilpres, kemudian ikut menyeret pertarungan di tingkat pileg, sehingga banyak para kandidat ya yang kemudian ketika itu di basisnya Jokowi misalnya, yang kandidat yang partainya pengusung Prabowo tidak mau. Ketika masuk ditanya, kamu partainya dukung siapa? Prabowo. Nggak mau menerima. Jadi ada pembelahan yang kemudian merugikan caleg sebenarnya. Ya. Sebenarnya itu yang kemudian saya katakan ini sangat destruktif bagi pemilu legislatif ya, karena pembelahannya begitu kuat di pilpres, para caleg-caleg kasihan itu ya. Pembelahan juga, masyarakat juga ngelihat ini partai pengusung apa, kalau partai walaupun personalnya baik, namun karena partai itu berbeda, pengusung berbeda dengan calon presiden pilihan mereka ya, mereka cenderung tidak respon atau tidak terbuka. Ini juga catatan saya pikir. Oke, Mas Ikram, terima kasih banyak sudah hadir bersama kami di pagi hari ini. Terima kasih Mas Rudi.